menganjurkan dicicil, tapi bayar THR. Bayar, Pak. Sesuai dengan PP 78 sama problem. Akan sangat aneh apa yang saya katakan tadi, industri sawit masih berjalan, masih kontribusi devisa, tapi satu sisi tidak bayar THR, segala macam, artinya itu tidak ada hubungan dengan COVID-19. Kalau ada yang tidak membayar THR, tentu kita harus cari tahu apa masalahnya. Terima kasih Kak Indah, Winda untuk presentasinya, Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa hal sebenarnya yang saya catat tadi. Hal yang baru itu soal bagaimana tanggung jawab dari buyer dan bank ya berkenaan dengan COVID ini. Jadi itu juga menurut saya sesuatu hal yang mungkin bisa kita diskusikan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di chat itu beberapa hal ada tertulis ya. Pertama itu soal APD kalau saya lihat. Tadi dibilang APD harus disediakan, tapi ternyata fakta di lapang banyak juga yang tidak tersedia dengan baik gitu. Itu bagaimana mungkin nanti bisa direspon ya oleh para narasumber begitu. Begitu juga soal THR begitu. Ternyata ada THR yang dicicil begitu. Itu bagaimana itu juga kita temukan ada di chat ya, ada di beberapa ditemukan di beberapa tempat ya. Ada di Kaltim, ada di Bengkulu, bahkan ada di Riau begitu ya. Nah, terakhir itu soal PHK begitu. Itu juga ternyata ditemukan PHK begitu, walaupun tadi Pak Sumaryoto bilang beberapa anggota GAPKI didorong agar jangan melakukan PHK, ternyata ada loh PHK. Tadi juga data dari Sherbundo juga bilang begitu berkenan itu. Nah, itu mungkin yang ada di chat yang saya bisa baca secara ringkas ya. Mungkin saya minta mungkin Pak John sama Pak Sumaryoto dan narasumber yang lain mohon untuk direspon dulu sebelum saya membuka untuk raise hand ya. Yang pertama mungkin saya minta Pak John untuk merespon ya beberapa hal tadi soal APD, soal THR, PHK, bahkan ada juga perundingan tripartit ditunda tuh Pak katanya Pak di ini karena COVID-19. Silakan Pak John. Baik, terima kasih Pak Erwin khususnya masukannya tadi. Terima kasih tuh. Kemudian Pak Sumarjono, terima kasih. Kemudian Bu Indah, catatannya. Ini saya kira forum ini sangat berharga bagi pemerintah ya. Sangat berharga bagi pemerintah. Yang pertama saya tangkap soal APD. Saya kira kalau memang perusahaan itu harusnya setiap pengawas ketenagakerjaan wajib mencek Pak. Ini di DKI Pak, terus terang aja. Jangankan soal investasi ataupun sanitizer, itu beroperasi aja nggak boleh kalau memang ada PSBB. Jadi saya pikir koordinasi lah ya, Sawit World, saya juga akan koordinasi, terutama disebutkan di sini Kalimantan sama Bengkulu sama apa. Saya pikir ini APD ini, saya kira harga mati lah. Saya kira perkebunan lagi bagus-bagusnya kok harga kebun naik ini sekarang harga sawit naik ini kalau nggak salah. Jadi saya pikir protokol kesehatan itu APD, masker, saya pikir ini. Jadi ini alasan faktor ekonomi dan kesehatan ini kan ada dua yang kita kesehatannya oke, tapi faktor ekonomi produksi berjalan. Saya pikir itu terima kasih untuk Pak Erwin sama Pak ini. Saya kira bagaimana pemerintah hadir di sini Pak Erwin, Pak Ibu Indah. Jadi saya pikir ini perlu ada laporan. Tidak apa-apa. Laporan ke Disnaker Bengkulu, laporan ke Dinasir Kaltim. Saya memang ngecek pertama kemarin sebelum kita pertemuan ke musim mas yang ada di Kalimantan Tengah. Saya cek bagaimana protokol kesehatan. Bagaimana soal upah? Aman Pak. Nggak ada PHK? Nggak ada Pak. Tapi ternyata ada PHK. Saya nggak tahu PHK-nya apa seperti apa Pak Erwin. Tolong ini nanti koordinasikan dengan dinas, tembuskan sama saya. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Kita ini terima kasih Pak. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan. Nah, yang kedua kan bisa online Pak Kadisnaker setempat supaya mencegah PHK dengan SP Serbundo dengan pengusahanya. Saya kira saya udah praktekkan Pak. Saya terus terang aja nih. Garuda konsultasi. Saya bilang bayar. Tapi nggak apa-apa online kalau nggak mau. Jadi kita ini jangan terpaku manual. Sekarang ini kita buka forum komunikasi, tetap kita bekerja. Iya, nggak apa-apa klarifikasi. Saya pikir lapor aja Pak, tembuskan sama saya Pak Erwin. Yang pertama, saya berpikir Bu Indah, yang pertama sekali ini jangan ada PHK. Itu target saya. Angka PHK naik terus. Ini kalau boleh jangan ada PHK seperti apa.
Ini upaya kita. Saya terima kasih kalau ada keterangan Pak Sumarjono tadi nggak ada PHK, bagus. Mungkin perusahaannya sehat ya mungkin ini. Tapi mungkin ada aja mungkin kebun yang nggak sehat, saya nggak tahu. Tapi kalau model Wilmar, saya nggak tahu. Wilmar kan biasanya bagus, Pak Erwin. Nah, bagus ya. Saya pikir ini perlu dicek, bagus ya. Cuma kemudian yang THR-nya kedua masalah, soal, tunggu dulu Pak, pelan-pelan dulu. Ada catatan Bu Indah tadi menarik. Saya pikir ini penting sekali. Buruh harian lepas. Ini di luar pantauan kita kadang-kadang seperti mungkin Pak Sumarjono. Pertanyaan saya ini kan bukan karyawan kebun. Ini adalah mungkin outsourcing seperti Ibu Indah bilang. Pertama, ada nggak badan hukumnya? Ini jangan pribadi. Ini perlu kita apa? Nah, kalau Permen 19 clear kan menjadi bagian daripada kebun itu sendiri. Kalau memang status hukumnya tidak jelas. Saya pikir ini perlu dikaji, Bu Indah. Ini buruh harian lepas yang persoalan di mana tadi itu. Nah, saya pikir standar kesehatannya sama, protokolnya sama, masker dikasih, jadi nggak ada diskriminasi. Jangan. Jadi saya pikir ini perlu kita kerjasama dengan Disnaker setempat. Kemudian yang terkait dengan soal THR, Bu Indah, Bu Erwin, ini jujur aja ini sebelum saya tahu ada perusahaan di Jawa Tengah segala macam, ada pesangon aja dicicil sampai 30 kali sebelum kondisi seperti ini. Tapi nggak tahu saya. Tetapi THR ini, surat edaran ini tujuan adalah pertama bayar THR Pak sesuai aturan. Wajib bayar, ya? Bayar. Itu. Kalau nggak mampu ngomong sama Pak Erwin. Iya dong. Sama Pak Sumarjono juga. Saya nggak mampu. Itu Pak Erwin kalau bahasa Batak itu ada ini. Dang mardida di mata, mardida di roha. Jadi nggak nampak di mata. Nggak nampak gitu loh. Jadi ini perlu satu ilmu dari teman-teman. Apa benar perusahaan ini nggak mampu bayar THR? Kalau perusahaannya besar, Wilmar. Saya pikir perlu ini, kalau perlu Pak, ini saya tuh poin langsung orangnya, langsung difasilitasi di Disnaker. Nggak apa-apa kok, saya fasilitasi banyak ini kok. Perusahaan-perusahaan yang datang konsultasi, ini gimana Pak? Saya panggil SP-nya. Jangan bawa SP-nya, jangan hanya direksinya aja. Akhirnya mereka datang berdua. Nah, begitu Pak. Jadi kita harus seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Sumarjono, bipartit. Kalau bipartitnya nggak jalan, berarti ada pihak ketiga yang mendorong supaya mereka mau duduk bersama membicarakan itu. Ini situasinya beda. Kalau normal saya pikir kita nggak ini. Jadi saya pikir pemerintah juga nggak menganjurkan dicicil, tapi bayar THR. Bayar Pak. Sesuai dengan PP 78 sama permen. Tapi kalau nggak mampu, ya bicara dengan Pak di perkebunan Serbundo, ada SP Bun. Saya udah ngomong kemarin sama PTP 6 juga. Bagaimana soal THR? Bagaimana soal upah? Nggak ada masalah Pak. Nah, ternyata di Disnaker setempat, Pak Kadisnya, Pak Bahari, dia langsung ketemu sama. Jadi saya pikir, saya mohon Bu Indah mungkin ini ada mungkin ya, supaya ketentuan ini berlaku, jangan apa. Saya pikir kehadiran pemerintah di daerah perlu Pak. Saya yakin itu perlu, Pak Erwinnya, supaya mendorong para pihak menempuh bipartit ataupun mencapai ini. Saya pikir untuk sementara, secara umum itu yang bisa sampaikan catatan saya, Pak, Ibu sekalian. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak John. Silakan Pak Sumaryoto. Ada beberapa tadi Pak berkenaan dengan mungkin APD, THR, BHK, dan mungkin soal perundingan tripartit yang agak tertunda. Mungkin direspon sebentar Pak sebelum kita menuju ke Rasien. Terima kasih Bang Rambo. Pak Bang Herwin sama Ibu Indah, terima kasih. Pertama, saya menangkap statement Pak Bang Herwin tadi tentang bahwa sawit bukan saja pahlawan devisa, tapi bahkan sekarang sudah pahlawan COVID-19. Gitu. Jadi itu barangkali yang sangat membesarkan hati kita, dan sepertinya saya jadi makin bersemangat ini mengurus segala macam persoalan di sawit ini, karena seorang Bang Erwin sudah melihat bahwa betapa pentingnya sawit ini, khususnya di masa yang sangat berat. Dia tampil sebagai anak yang bekerja tanpa banyak tuntutan gitu. Kenapa saya katakan banyak tuntutan? Pak John Saragi mengeluarkan banyak paket-paket insentif terhadap industri. Sawit tidak kebagian.
Kenapa? Apakah ada rencana prakerja itu untuk mantan sawit? Saya belum melihat itu. Nah, jadi oleh karena itu, apa yang sudah dikerjakan oleh industri sawit yang kita kerjakan sama-sama ini adalah sebuah kebanggaan kita. Tadi sebuah istilah pahlawan. Oleh karena itu harus kita jaga. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak John Saragi, benang merah dari semua diskusi poinnya Ibu Indah sama Pak Bang Herwin, itu adalah pengawasan dari Bapak. Makanya saya mendorong ada tripartit itu di tingkat semua tingkatan, nasional, di daerah. Karena sawit itu ada di daerah. Saya ini hanya seseorang yang di ujung Jakarta yang mencoba mengcover semua sawit di Indonesia, itu adalah mimpi siang bolong. Oleh karena itu, harus kita turunkan ke berbagai level di daerah. Pengawasan salah satu yang menjadi isu ataupun defisit bahasanya ILO dari studi mereka tahun 2015 itu yang ada di kelapa sawit. Ada 6. Dialog sosial, pekerja anak, gender, K3, pengupahan, pengawasan. Itu hal-hal yang memang sampai hari ini masih pekerjaan rumah kita bersama. Oleh karena itu, akan sangat banyak hal yang bisa diselesaikan kalau pengawasan itu juga dijalankan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan, undang-undang, dan segala macam ketentuan yang ada. Sekali lagi saya menagih Bang John Saragi untuk menindaklanjutin ini. Kemudian masalah THR, PHK, saya berharap kita berpikir dengan batasan yang clear. PHK, THR itu adalah tanpa COVID-19. Itu bisa terjadi kapan dan di mana saja, oleh siapa saja. Tapi apakah itu terjadi karena COVID-19 sehingga mempengaruhi industrinya? Itu tidak terjadi di kelapa sawit. Akan sangat aneh apa yang saya katakan tadi, industri sawit masih berjalan, masih kontribusi devisa, tapi satu sisi tidak bayar THR, segala macam, artinya itu tidak ada hubungan dengan COVID-19. Kalau ada yang tidak membayar THR, tentu kita harus cari tahu apa masalahnya. Perusahaan yang sakit, istilah Pak John Saragi, ya sakitnya seperti apa? Itu lagi-lagi urusan Pak John Saragi. Laporkan. PHK, apa masalahnya? Karena pelanggaran, pencurian, pidana, atau memang kondisi bisnisnya salah urus, itu tidak ada urusan dengan COVID-19. Jadi, tolong kita jangan mencampur adukan sehingga kita bisa melihat persoalan dan kita bisa lebih adil, lebih jujur kepada sawit yang sekarang ini menjadi pahlawan kita gitu. Jadi masalah THR, sikap GAPI sangat jelas, tidak ada alasan untuk tidak membayar THR. Industrinya sih jalan kok, dan itu menjadi kampanye kita gitu untuk membangun industri sawit ini. Tidak ada gangguan. Tapi kalau di lapangan terjadi, ya saya serahkan ke Pak John Saragi. Ada PHK, saya serahkan ke Pak John Saragi. Ada hak-hak yang tidak dipenuhi, Pak John Saragi. GAPI itu bukan siapa-siapa, Pak. Itu hanya organisasi yang sifatnya perkumpulan, tidak punya hak otoritatif, memerintah, memaksa apalagi, ya hanya untuk membangun kesadaran, mendorong, sehingga industri sawit bisa berwajah lebih baik. Dan bisa benar-benar seperti harapan Bang Herwin tadi, menjadi pahlawan yang sesungguhnya. Saya pikir gitu poin saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sumaryoto.